Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Siapakah yang seperti aku? Ya tidak ada. Nah kalau Allah itu manusia berarti ada seperti manusia dong. Dan dia menantang ini, menantang manusia di sini. Siapa yang seperti aku? Allah tidak dapat diserupakan dengan apapun. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum, bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirim kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Robert Wauru Pasungunaung. Saudara Robert Wauru Pasungunaung. Ada beberapa pertanyaan yang saudara Robert ajukan di sini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa tanggapan Romo soal katanya Tuhan itu manusia? Jadi saudara ini merujuk pada suatu ajaran bahwa di mana Sang Pencipta itu adalah sebenarnya manusia biasa yang disembah oleh orang. Betulkah demikian? Kalau dia manusia biasa, berarti dia seperti kita. Dia serupa dengan kita. Baca saja dari Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-44. Ayatnya yang ke-6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada lain selain daripadaku. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Siapakah yang seperti aku? Ya tidak ada. Nah kalau Allah itu manusia berarti ada seperti manusia dong. Dan dia menantang ini, menantang manusia di sini. Siapa yang seperti aku? Allah tidak dapat diserupakan dengan apapun, ya, tidak dapat disamakan dengan apapun. Oke, coba kita baca. Tadi saya agak lupa itu 1 Samuel 7 sebenarnya. Ayatnya yang ke-22 mungkin. Sebentar saya lihat dulu. Nggak ada, bukan. Ya udahlah. Jadi tidak ada. Dan kita baca juga dalam Hosea. Hosea pasalnya yang ke-11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini Allah dan bukan manusia. Berarti Allah sendiri mengatakan dia bukan manusia dan tidak dapat disamakan dengan apapun. Ya. Demikian juga di dalam Yehezkiel mengenai Raja Tirus yang mengaku dirinya Allah. Yang itu adalah gambaran dari Lucifer. Kita baca Yehezkiel 28 ayatnya 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Nah, engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Berarti kalau gitu Alkitab membedakan Allah itu memang bukan manusia. Dan manusia itu bukan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan bahwa Allah itu adalah manusia, seperti kita, itu keliru. Sebab Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Apalagi dikatakan aku bukan manusia. Engkau manusia, bukan Allah. Jadi jelas sekali kitab suci tidak mengatakan Allah itu manusia begitu. Apalagi dari sifat-sifatnya. Di dalam Perjanjian Baru kita lihat. Di dalam Yohanes pasal 4.
ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah itu roh. Dan definisinya roh itu gimana? Kita baca pada waktu penyataan Yesus ketika dia bangkit dan menampakkan diri pada murid-muridnya di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging. Kata-kata hantu itu bahasa aslinya pneuma, artinya roh. Rabalah tanganku Dan tulangnya. dan tulangku, sebab roh tidak ada daging dan tulang seperti aku. Yang punya daging dan tulang itu manusia, kalau roh tidak. Dan Allah itu roh, berarti Allah itu tidak punya daging dan tulang seperti manusia. Bagaimana orang mengatakan Allah itu manusia? Yesus membedakan, Alkitab membedakan manusia itu bukan Allah, Allah itu bukan manusia. Dan roh itu, kalau Allah itu roh, tidak punya daging dan tulang, berarti bukan seperti manusia kalau begitu. Jadi kalau Allah itu katakan roh, itu artinya dia itu gaib. Tidak memiliki keberadaan seperti manusia. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Apa terang itu seperti manusia? Enggak kan? Allah itu roh, Allah itu terang. Ada bentuknya terang itu. Ya kan? Ada penampakannya membuat segala sesuatu terang. Tapi bentuknya kan tidak seperti manusia. Dan bukan manusia. Kita baca juga di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih ada bentuknya. Enggak kan? Makanya dia dikatakan roh dalam arti gaib. Dia itu terang, dia itu kasih. Dan kita baca juga dalam Ibrani pasal 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan. Apakah manusia seperti api yang menghanguskan? Dan Allah dikatakan sebagai api yang menghanguskan, sebagai terang, sebagai kasih, sebagai yang bukan manusia, sebagai yang tidak disamakan dengan apapun, sebagai roh. Maka jelas Allah itu bukan manusia. Apalagi dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Mengapa? Karena dia gaib tadi. Manusia bisa dilihat nggak? Bisa. Kalau Allah tidak. Kita baca juga di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya karena gaib tadi. Jadi pemikiran yang mengatakan Allah itu manusia itu pemikiran sesat. Ada dasarnya dari kitab suci. Dia disebut Bapa pun bukan berarti laki-laki. Dia disebut Bapa itu artinya dia menjadi asal-usul dari segala yang diciptakan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya segala sesuatu dan yang untuk Dia Ada baca hidup. lagi yang benar. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dia disebut Bapa karena asal dari segala sesuatu. Seperti Bapak dalam rumah tangga itu asal daripada rezeki keluarga itu, asal kewibawaan dari keluarga itu, asal pendidikan dari keluarga itu, dan asal pemeliharaan semuanya. Asal usul segalanya berasal dari Bapa. Maka Allah itu menjadi asal usul segala sesuatu, dia disebut Bapa.
Bukan karena dia laki-laki, sebagai lawannya ibu. Makanya dalam iman Kristen tidak ada Allah ibu, itu tidak ada. Tidak ada Allah sang ibu, itu tidak ada. Sebagai lawannya Allah sang Bapa. Terus? Segala berat. Sudah cukup. Jadi itu. Jadi kalau begitu dari data-data kitab suci ini jelas Allah itu tidak seperti manusia dan bukan manusia. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Di mana ada manusia yang tidak takluk pada maut? Manusia berakhir dengan kematian. Dan Allah itu hidup. Tanpa awal, tanpa akhir. Dan tak pernah mati. Tak pernah dilahirkan dan tak pernah mati. Dia ada dengan sendirinya. Terus dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bukan dalam tempat terang. Tidak. Dalam terang. Dia berada dalam terang kemuliaannya sendiri. Mana ada manusia seperti itu? Berada dalam terang? Kalau persemayaman Allah yang wujudnya terang itu saja tak dapat dihampiri, apalagi Allah yang ada di dalam terangnya sendiri itu lebih tidak dapat dihampiri lagi. Dia itu gaib, tidak dapat dimengerti, kecuali melalui penyataannya di dalam firman-Nya yang turun ke dunia menjadi manusia. Yesus baru itu mana Allah yang berwujud manusia itu adalah firman-Nya Allah yang menyatakan Allah yang tidak nampak itu. Terus kan? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan manusia memang tidak dapat melihat dia. Bagaimana mungkin bisa disamakan dengan manusia? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 kita baca, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, Allah yang tidak dilihatnya. Berarti berdasarkan kesaksian dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam kitab suci yang menjelaskan Allah tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Dan manusia tidak pernah melihat Allah. Menunjukkan dia memang tidak nampak. Dia itu gaib. Lah manusia gaib enggak? Manusia enggak gaib. Bagaimana mau malah disamakan dengan manusia? Dia tidak nampak, dia bersamayam dalam terang yang terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia. Dia tidak sama dengan manusia. Dia itu api yang menghanguskan. Dia itu terang. Gimana? Ada kesamaan apa antara Allah dengan manusia? Jadi kalau ada orang mengatakan manusia Allah itu adalah manusia, nggak tahu dasarnya kitab suci mana. Kita tidak bisa membayangkan Allah itu bagaimana menurut kitab suci. Nah, begitu saudara Robert, jawaban saya. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan saudara yang pertama. Kiranya itu memberikan berkat bagi saudara. Tuhan berkati. Shalom.